Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjumpa dalam renungan pendek yang kali ini saya sampaikan dari Seoul, kota Seoul, di sebuah istana tua yang namanya agak asing, Sungyokpul sesuatu. Tapi saya sangat senang karena ini istana yang sangat kuno dan dijadikan semacam museum. Kemarin kami dari istana yang juga sudah sangat terkenal, sangat megah, dan semuanya ini terkait dengan masa silam dari negeri Korea. Pada kesempatan ini, dari istana tua ini saya sampaikan renungan singkat yang saya beri judul Memikirkan Perkara yang di atas. Dan diambil dari Kolose pasal 3 mulai ayat 1. Karena itu, kalau kamu sudah dibayangkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pilihkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang kasih, sebagai umat percaya kita dinasihati bahwa karena Kristus sudah bangkit dari kematian, dan kematiannya adalah untuk dan demi kita, supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa, belenggu, dan resiko dan konsekuensi dosa, maka kami dinasihati pagi ini supaya memikirkan perkara yang di atas. Artinya perkara-perkara yang luhur, yang mulia, perkara-perkara yang terkait dengan ajaran Kristus, dengan eksistensi Kristus, dengan anugerah dan rahmat Kristus yang sudah diberikan kepada kita sebagai umat percaya. Kristus telah memberikan segala sesuatu untuk kita sebagai umat percaya, bahkan menjamin kita sampai pada hidup yang kekal. Karena itu kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Karena yang di bumi terkait dengan semua yang berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita dinasihati untuk pikirkan perkara-perkara rohani dan bagaimana kita hidup, mewarnai hidup kita di dunia ini, supaya kami tidak silau terhadap dunia. Saudaraku, sekali lagi lihatlah istana itu. Dari sudut istana yang sederhana ini, apapun capaian, apapun prestasi manusia, apapun kehormatan dan kemuliaan manusia, semuanya akan berlalu. Sebab apapun yang di dunia ini bersifat sementara, akan berlalu dan ditinggalkan. Bahkan manusianya yang hebat dan luar biasa itu pun akan berlalu. Karena itu kita dinasihati untuk pikirkan perkara yang di atas, perkara yang abadi, perkara yang menyangkut kehidupan masa depan, supaya kita tidak hanya berpikir, berjuang, memikirkan hal duniawi semata. Pikirkan perkara yang di atas, karena kita adalah milik Kristus. Mari kita pikirkan tentang Kristus, kasih-Nya, kehendak-Nya, firman-Nya, dan supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan, supaya kita tidak silau terhadap dunia, supaya kita tidak silau dan memilih yang sementara. Saudaraku, memang hidup harus dihidupi, tanggung jawab harus dihadapi. Tetapi jangan sampai kita mengakhirkan seluruh waktu dan potensi kita hanya perkara-perkara di dunia ini. Sekali lagi nasihat Tuhan, pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan hal-hal yang telah dilakukan dan diberikan oleh Kristus bagi kita, supaya kita hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan dalam dunia ini. Apalagi kita adalah umat percaya. Kita dipanggil untuk hidup kudus, hidup benar. Jangan sampai kita menuruti keinginan-keinginan duniawi. Jangan sampai kita terseret arus yang kemudian kita terbuai oleh berbagai daya tarik dunia yang menyilaukan mata. Mari kita hidup selalu punya hati, punya pikiran, konsentrasi, waktu, dan dedikasi untuk Kristus yang telah mengasihi kita. Itulah yang dimaksud secara real, memikirkan perkara-perkara di atas, karena kita adalah milik Kristus. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami hari ini, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami lakukan, tolong kami supaya kami tidak hanya sibuk dan menghabiskan potensi waktu
dan kesempatan bagi hal dunia ini. Tetapi bahkan lebih daripada itu, memikirkan perkara-perkara di atas, supaya kami boleh hidup berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk kami hari ini. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.